Bapak Ibu ya Allah, kita selama ini, wah kiamat hancur. Yang mana yang hancur? Kalau bumi ini hilang terus emang mengganggu konstelasi astronomi semuanya? Bumi ini hanya debu kecil. Kalau hilang dari semesta gak direken. Dulu juga gak ada. Betul gak? Umur alam semesta ini diperkirakan sudah 12 sampai 14 miliar tahun. Bumi kita ini kan baru 6 miliar. Berarti bumi ini pendatang baru? Pendatang baru. Dulu juga gak ada bumi, gak apa-apa kata alam semesta. Terus kalau bumi ini pergi, emang kenapa? Gak ngaruh. Oke. Baik, perhatikan. Al-Anfal ayat 51. Zalika bima qaddamat aidikum wa annallaha laisa bidolamil lil abid. Zalika bima qaddamat aidikum wa anallaha laisa bidolamil lil abid. Demikianlah itu disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah menganiaya hambanya. Yuk perhatikan ayat ini. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Mari kita buang pikiran bahwa sakit dari Allah, miskin dari Allah, semua yang negatif dari Allah, diberi judul ini ujian dari Allah. Buang. Di ayat ini Allah mengatakan Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Jadi kalau Allah tidak pernah menganiaya hambanya, siapa yang suka menganiaya diri kita? Yes. Siapa arsiteknya? Yes. Siapa kreatornya? Yes. Yuk sekarang ambil tanggung jawab. Semua yang terjadi pada diri saya, kreatornya adalah saya sendiri. Dan sekarang saya akan mengambil tanggung jawab itu. Allah, Sang Maha Kehadiran, Sang Maha Keberadaan, hanya merespon apa yang saya pancarkan dari diri saya. Berarti sekarang saya tahu kalau saya punya kebebasan untuk menjadi apapun. Saya tahu saya bisa memilih hidup seperti apa yang saya dambakan. Tidak ada lagi batas. Ya. Jelas ayat ini? Ulangi sekali lagi. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengenai hambanya. Maka Allah mengatakan demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi segala sesuatu yang baik itu pasti dari Allah. Dan segala sesuatu yang buruk itu hasil tanganmu sendiri. Dan Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Jadi Bapak Ibu sekarang ada yang harus dirubah di quantum ship kita. Ada? Apa itu? Selama ini kita menganggap seolah-olah yang buruk dari Allah, penyakit dari Allah, kemiskinan dari Allah, kesedihan dari Allah. Betul? Lalu disebutlah ini ujian untuk saya sebagai orang yang beriman. Begitu? No. Tidak. Kata Allah apa? Bima qaddamat aidikum. Semua hasil tanganmu sendiri. Dan Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Kalau Allah tidak pernah menganiaya hambanya, mungkinkah Allah menciptakan suatu tempat yang namanya neraka untuk menyiksa hambanya? Jawab dong. Siapa yang menciptakan neraka? Siapa yang menciptakan surga? Dibebaskan sama Allah. Mau jadi surga, mau jadi neraka, terserah kamu. Neraka itu sesungguhnya adalah saat kita berada di kesadaran yang rendah. Dan surga itu sebetulnya saat kita menyatu di kesadaran ilahi. Itu aja. Dan surga dan neraka itu sudah bisa dirasakan di sini, saat ini, sekarang. Bahkan di Quran dikatakan saat kamu masih bernafas. Surat Hud 106, 107, 108. Terpercaya ke abdi? Enggak, bukan. Jadi selama ini surga dan neraka pun sudah menjadi cerita fiksi. Betul enggak? Karena sekarang masih tender.
Belum ada yang borong. Serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Ini Al-Anfal 51. Mereka mengingkari tanda-tanda Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Keras siksaannya. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Kalau di Quran ada kata-kata, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya, jangan dipahami lagi secara letterlek. Allah sang keberadaan, sang kehadiran sudah menjelaskan tadi bahwa alam semesta ini diciptakan dengan hukum sebab akibat. Jadi yang menyiksa kita bukan Allah. Yang menyiksa kita adalah akibat dari sebab yang kita ciptakan sendiri. Yuk belajar bertanggung jawab. Keren ya Quran. Tapi selama ini begitu ada siksaan dari Allah, lalu kita membayangkan Allah itu sadis. Makanya Allah digambarkan sebagai dua pribadi yang aneh. Di satu sisi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di satu sisi lagi seolah-olah begitu ganasnya. Betul? Bagaimana mungkin beliau punya dua kepribadian? Ya? Nah, di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang ke-10 dikatakan bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, dulu kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Innalladzina yubayyi'unaka, Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah ada di atas mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat yang melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Bapak Ibu, melanggar janji untuk diri sendiri, menepati janji buat diri sendiri. Jadi sebetulnya kita ini sudah jual beli dengan Allah. Sudah jual beli dengan Allah. Kita sudah pernah menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah. Lalu kita menjual lagi diri ini kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kita jual diri ini kepada uang, kepada jabatan, kepada harta, dan kita menempatkan semuanya di atas Allah. Yuk sekarang kita semua kembali. Siapa yang menciptakan realitas kehidupan kita? Siapa arsiteknya? Oke, berarti kita punya kebebasan untuk menciptakan hidup sebagaimana yang kita mau. Dan Allah, Sang Maha Kesabaran, akan mewujudkan semuanya itu. Semuanya dikembalikan pada kita sendiri. Luar biasa Allah. Terasa cinta kasihnya? Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.